Wa alaikum bisidqi. Wa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi kalau hendaknya kalian itu sidik gitu, sidik benar, jujur. Karena kalau jujur kamu akan dibimbing Allah kepada yang baik. Gitu. Sebaliknya, hati-hatilah kamu dari sifat kadzib, dusta. Karena dusta itu nanti membimbing kamu kepada keburukan. Jadi sifat dasar ini harus ada nih pada pemimpin ini gitu. Kamu itu memang rakus terhadap jabatan atau amanah itu. Makanya ada di situ ya yang jangan memberikan jabatan kepada orang yang minta. Iya, karena memang sifat dasar kita juga sebenarnya rakus terhadap jabatan itu. Ikut memberikan pelajaran politik supaya masyarakat itu juga cerdas, jangan sampai mudah digiring, kemudian jatuh di bilik suara hanya beberapa menit tapi menyesalkan 5 tahun ke depan paling tidak ya. Kalau di Indonesia sistem pemilunya 5 tahun ke depan. Ada panggilan adzan berangkat apa enggak misalnya gitu. Ada perintah zakat kerjakan apa enggak. Nah itu kan ketaatan pada Allah itu kan bagian dari ciri ketauhidan itu sendiri. Atau cenderungnya apa? Cenderungnya itu hal-hal yang sifatnya hura-hura. Hura-hura misalnya. Ngadain acara-acara yang lebih kepada hura-hura. Nah, ini kita bisa lihat di sana. Assalamualaikum. Khas ya? Aku khas ya? Suara khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya yang jadi host, biasanya dikasih tema-tema yang rotok-rotok panas. Iya. Kalau masalah keluarga sama Bang Ridwan ya. Kalau sama saya temanya kadang-kadang nggak jelas. Temanya yang diperjelas, maksudnya begitu. Menantang. Iya, yang menantang, termasuk yang itu ranjang pada masalah ranjang itu, menantang. Terus kita mau bahas apa ini? Ya, tadi dikasih jatah untuk bahas tentang pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Itu? Saya nggak tahu. Serentak kan ya, serentak ya. Pemilu kada Desember 2020. Ini agak rumit ini. Kita dihadapkan dengan pemilu kada. Di satu sisi sedang pandemi, di sisi lain kebijakan akhir-akhir ini memicu konflik di mana-mana. Ini kira-kira kita kan butuh pemimpin yang apa bahasanya ya, bisa mendinginkan suasana ya. Gitu saja. Kulkas berarti. Jadi hembusan nafasnya itu menyejukkan. Jadi kalau yang dingin-dingin itu kulkas, AC gitu. Freezer. Oke, kita bahas itu aja ya. Kira-kira gimana kita mesti menyoroti hal itu. Kita mau memilih pemimpin yang seperti apa ini nanti. Calonnya kan banyak sih. Kira-kira kisi-kisinya gimana? Kisi-kisah. Kalau kita bincangkan mungkin gini kali ya Mas. Kira-kira mencari pemimpin yang baik itu seperti apa gitu ya? Menurut Islam. Ya menurut Islam. Baik toh kan ya kurang lah. Baik secara Islami. Baik menurut Islam. Sebenarnya kalau secara teori nih Mas, mencari pemimpin itu ada sifat dasar yang harus dimiliki pemimpin. Fundamental. Ya, itu ada sifat fundamental yang harus dimiliki oleh pemimpin yang kadang-kadang hari ini kita agak tersentuh ya, rasa adil itu, rasa kemanusiaannya sering tersentuh ya. Nah, sifat dasar yang pertama, sifat dasar pemimpin itu mesti mencontoh Nabi. Waduh, itu dia. Itu yang sulit tuh. Ittiba'us sunnah ya. Memiliki sifat dasar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Bukan yang ingkar sunnah. Bukan, jangan. jangan. Jadi yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Hal yang kecil-kecil bahkan ya. Iya. Sholatnya. Ya. Enggak ada sifat dasar itu seperti sifat Nabi SAW. Misalnya paling tidak pemimpin itu
4 ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat dasar yang harus ada. Jadi kalau kita mengharapkan pemimpin yang baik dalam pandangan Islam, kemudian atau baik untuk masyarakat, itu mesti 4 ini harus ada. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, harus ada. Misalnya sidik, kata jujur ini. Kan jujur ini berat nih. Berat sekali. Jadi apa yang sampaikan saat kampanye dengan realita nanti. Nah, kadang-kadang seringnya. Nah, jauh. Kadang-kadang aja lah. Seringnya kalau saya melihat gitu. Kebanyakan begitu. Jadi sifat dasarnya misalnya sidik tadi, jujur tadi. Ya jujur ini kan menjadi semacam tantangan berat. Karena lawan sidik itu al-kadzib ya, dusta. Jadi lawannya begitu. Wa alaikum bisidqi. Wa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi kalau hendaknya kalian itu sidik gitu, sidik benar, jujur. Karena kalau jujur kamu akan dibimbing Allah kepada yang baik. Gitu. Sebaliknya, hati-hatilah kamu dari sifat kadzib, dusta. Karena dusta itu nanti membimbing kamu kepada keburukan. Jadi sifat dasar ini harus ada nih pada pemimpin ini gitu. Ini namanya sifat sidik tadi. Nah, kemudian amanah. Sidik, amanah. Amanah ini luar biasa juga. Rasulullah mengingatkan kita, kamu itu, kita ini maksudnya manusia ya, Bang Distur, saya atau manusia kawan-kawan secara umum itu mesti memang kamu itu memang rakus terhadap jabatan atau amanah itu. Makanya ada di situ ya yang jangan memberikan jabatan itu pada orang yang minta. Iya, karena memang sifat dasar kita juga sebenarnya rakus terhadap jabatan itu. Belum selesai menduduki satu kekuasaan, pengen naik lagi. Ya, pokoknya kalau bisa itu pengen lagi ya. Jadi amanah ini. Nah, orang yang amanah itu dia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, sesuai porsinya. Sesuai dengan porsinya. Kadang-kadang hari ini kita kan tersentuh rasa adil ya, karena rasa nggak amanah tadi itu. Dianggapnya kalau sudah menjadi seorang pemimpin itu seperti milik dia. Ya. Perasaannya begitu. Oh ya. Jadi semuanya diambilin itu. Ditambah ya mungkin tadi itu ya. Dia apa namanya ya? Gimana? Ya kurang mengikuti sunnah Rasul tadi itu. Rasul, makanya bisikan-bisikan sekarang juga kuat sekali kan. Itu ada gini ambil aja, ini ambil aja, ini ambil aja. Iya. Rakus. Makanya kalau kita ngelihat contoh para ulama kita, Ibnu Umar misalnya, Abdullah bin Umar itu yang ketika beliau sedang di kantor kerja malam-malam, anaknya datang, ditanya, kamu mau keperluan pribadi atau keperluan negara? Sampai begitu pertanyaannya, kan ngeri tuh. Keperluan pribadi pak ayahku, dimatiin lampunya. Nah, kira-kira kalau kita cari pemimpin kita di hari ini, iya, kita temukan enggak kira-kira? Nah, ini kan wallahu alam nih. Wallahu alam. Sulit kan memang. Susah. Dan kadang-kadang kita berbincang-bincang tentang mobil dinas apa segala macam itu jauh sekali dari fitnahnya di mana-mana udah. Ya, jauh sekali ya ininya. Tapi secara umum memang harus amanah. Jadi sifat sidik, kemudian sifat amanah. Ini luar biasa nih, berat ini. Maka Allah sebutkan manusia itu karena memang dia rakus tamak terhadap amanah ini, Allah sebutkan doluman jahula. Wis dolim bodoh sisan gitu. Karena dikasih beban kok dia malah berebut gitu. Ada hadisnya itu kan. Gimana di akhir zaman itu akan ada orang-orang bodoh yang tidak menguasai suatu urusan, dia dipercaya untuk menguasai atau ngurusi urusan itu. Ya apalagi itu. Itu lebih ngeri lagi itu hadisnya di akhirnya. Aduh. Nah, makanya mereka harus amanah tadi. Ini kan nanti sebuah introspeksi ya kepada, katakanlah hari ini kepada calon pemimpin ya. Hari ini nanti akan kontestasi di Desember ya.
tinggal hampir semua 2 daerah bulan kan lagi. ini Ya. serentak pilbub ya. Ya. Wali kota sama pilbub. Nah, ini yang kedua. Tiga. Kemudian tablik. Tablik itu berarti dia harus berani menyampaikan yang benar dan mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu harus ada, itu sifat dasar sekali. Iya, dasar. Nah, jangan sampai dibalik. Malah ikut-ikutan. Bukan dibalik. Amar munkar nahi ma'ruf. Iya, amar munkar nahi ma'ruf. Nanti jangan sampai sekarang kadang-kadang kita dihebohkan di medsos gitu, pernyataan-pernyataan para pemimpin yang kadang-kadang ditangkap oleh masyarakat bawah itu seperti memerintahkan kepada yang mungkar, mencegah sama yang ma'ruf. Akhirnya menimbulkan polemik di Polemik, mana-mana. iya, polemik. Benturan di masyarakat. Gitu. Apalagi ada buzzer-buzzer. Itu tambah ruwet itu ya. Ruwet gitu katakan. Buzzer RP. Nah, Buzzer RP. Jadi ini sifat dasar yang ketiga tadi. Tablik. Sidik, amanah, tablik. Kemudian fatonah. Nah, jadi memang pemimpin ini mesti harus cerdas. Nanti ada kalau di perbincangan masyarakat itu apakah harus berpendidikan tinggi, ya boleh-boleh aja, enggak juga boleh. Yang penting kecerdasan itu. Ya kan gitu. Ada syarat sarjana dan lain-lain kan kalau jadi pemimpin. Ada. Gitu. Nah, tapi yang penting harus cerdas. Bisa apa yang namanya instingnya terhadap yang baik sama yang buruk itu bisa tercium. Ini nggak boleh ya. Iya. Artinya kecerdasan itu sesuatu bisa yang menilai sesuatu secara. Makanya Nabi SAW itu termasuk orang yang diangkat dan disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fatonah tadi, orang yang cerdas. Nah ini empat dasar inilah yang mungkin bagi masyarakat kita ketika nanti mau memilih, katakanlah memang zamannya seperti sekarang ini ya. Kita pilih yang seperti itu. Coba, tapi jangan mudah nanti pula hari ini yang disebut dengan money politik itu. Ya, itu tadi. Money politik. Ya, masalahnya kan begini. Yang nyalon kita harus melihat dari sisi 4 tadi itu sifat dasarnya. Problemnya yang milih juga bisa jadi nggak dapat 4 sifat dasar tadi itu. Tadi. Milih saya ya. Seketewu. Nah, oke. Bukan cuma saya 50.000 sekarang. Sekarang udah gede. Udah naik ya? Udah naik. Katanya tapi kita belum tahu. Tapi mudah-mudahan tentu karena ada proses pengawasan dan lain-lain. Ada yang endorse kan? Endorse yang ngerti. Saya ikut kampanye di dalam, Wah. Jadi sekarang ada pengawasannya katanya lebih ketat. Ya, tapi mudah-mudahan sih tentu. Mudah-mudahan. Biaya kampanye yang tinggi itu juga salah satu menjadi faktor. Iya. Karena modalnya udah terlalu besar, akhirnya hitung-hitungan bisnis dong untuk ngembaliin modal. Itulah gitu. Makanya kalau kita kembalikan ke sistem yang memang menjalankan Al-Quran dan Sunnah mungkin akan berbeda ya. Ya, jadi nah sebenarnya memang ada beberapa bentuk kepemimpinan ya. Kalau Imam Al-Mawardi dalam buku tulisan beliau Al-Ahkam Sultaniyah itu ya memang ada beberapa cara untuk mengangkat pemimpin itu. Nah ini barangkali itu yang terjadi di 4 generasi pertama dalam Islam, yaitu para imam Khulafaur Rasyidin. Itu barangkali itu yang pilihan paling baik menurut pandangan saya gitu. Sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Imam Al-Mawardi itu. Karena mereka juga statusnya mereka ditunjuk sesuai dengan tadi itu kan. Ya. Punya sifat dasarnya itu, punya kemampuan untuk memimpin, jadi dipilih. Bukan, saya mau nyalon, saya mau nyalon. Nah hari ini kita dihadapkan pada posisi yang sulit sekarang kondisinya. Tapi paling tidak obrolan kita hari ini itu bisa memberikan pelajaran politik ya. Ikut memberikan pelajaran politik supaya masyarakat itu juga cerdas, jangan sampai mudah digiring, kemudian jatuh di bilik suara hanya beberapa menit tapi menyesalkan 5 tahun ke depan paling tidak ya. Kalau di Indonesia sistem pemilunya 5 tahun ke depan. Cuma ada kabar-kabar mau dirubah 7 tahun, nggak tahu tuh. Oh ya itu terserah. Nanti legislatif ya. Sana urusannya sana.
Tapi tadi penting sekali, jadi pemimpin itu mesti harus yang tadi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya itu kan tadi sifat dasar. Ada hal yang lebih baik dari itu. Artinya lebih fundamental lagi. Fundamental lagi adalah bagaimana calon pemimpin itu orang yang memang mentauhidkan Allah. Nah, itu dia. Mentauhid. Takut sama Allah. Ada gitu. syarat untuk memurnikan tauhid itu kan menyelisih semua yang bersifat kemusyrikan gitu. Iya, jadi dia harus benar-benar harus tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah beribadah pada Allah gitu. Dilihat, makanya dilihat lagi nanti tauhidnya gimana, ibadahnya gimana, supaya kalau orang itu mentauhidkan Allah, itu para ulama menyebutnya ini orang yang adil. Dan itu yang pantas disebut ulil amri yang itu. Yang adil gitu. Ulil amri yang adil itu bagaimana? Yang mengetahui haknya Allah. Makanya Allah SWT menyebutkan inna syirka la zulmun adzim. Karena kemusyrikan itu kedzaliman yang paling besar. Jadi para ulama menjelaskan kenapa disebut kedzaliman yang paling besar. Orang haknya Allah aja nggak dikasih. Apalagi manusia. Apa haknya manusia. Gitu. Jadi kalau ingin mencari pemimpin yang adil, itu orang yang paling mentauhidkan Allah. Dan itu bisa dilihat dari mungkin rutinitas juga. Rutinitas ketika memimpin seperti apa. Ya. Kan kadang-kadang diundang untuk ke acara yang berbau seperti itu kan. Ya. Nanti kan kita lihat ya tentu kita hanya bisa melihat dohirnya. Ya. Kalau batin itu tentu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya dia hadir di suatu acara yang mendukung ibadah lain. Dohir dia misalnya dari sisi ibadah. Ibadah itu kan refleksi dari sebuah tauhidan. Ada panggilan adzan berangkat apa enggak? Misalnya gitu. Ada perintah zakat kerjakan apa enggak? Nah itu kan ketaatan pada Allah itu kan bagian dari ciri ketauhidan itu sendiri. Atau cenderungnya apa? Oh cenderungnya itu hal-hal yang sifatnya hura-hura. Hura-hura misalnya. Ngadain acara-acara yang lebih kepada hura-hura. Nah, ini kita bisa lihat di sana. Oleh karena itu pemimpin yang baik tadi itu adalah yang adil tadi adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. 4 poin tadi itu akan menentukan bagaimana kita harus memilih. Cuma 1 poin yang penting tadi itu menentukan bagaimana seseorang itu pantas atau tidak untuk dipilih. Ya masalahnya kan istilah untuk dalam rangka akhir-akhir ini menuju pilkada kan ada kampanye. Pasti bisa dilihat lah mana kampanyenya yang sekiranya cuma pengen koplo-koploan aja, ada yang mendukung. Ayo kita mendorong kepada kebaikan tadi ya. Kita sholat jamaah awar-awar di rumah-rumah mengajak kebaikan itu kan beda, kelihatan bedanya. Mudah-mudahan tentu kita berharap di pilkada kita tahun ini ya nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tadi itu baik sidik, amanah, tabligh, fatonah, sekaligus yang nomor 1 yang utama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu. Cukup ya mungkin. Ya, terima kasih. Panjangan pada ngantuk. Kita sambung di lain waktu. Untuk sementara itu saja. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran itu sangat membangun. Kami sangat menerimanya. Oke. Gitu ya. Like, subscribe, share. Kalau ada yang sekiranya berkelebihan atau ingin sumbangsih untuk membangun media kita, kami sangat menerima, terutama untuk pengadaan perlengkapan. Kamera ada 1 yang sudah diwakafkan kepada kami, insya Allah sangat bermanfaat dan insya Allah akan lebih bermanfaat kalau ada yang lain-lainnya juga itu ya. Kan begitu. Jazakumullah khairan telah menyimak. Jangan lupa untuk dilihat video lainnya di bawah, itu banyak. Nanti ada berapa video dan berapa? 80 sekian. Ada 80 banget pokoknya lah. Ya. Silakan disimak. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.